Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amalia Andriani, NIM 1122100. Saya di sini akan mempresentasikan hasil saya sendiri untuk memenuhi tugas UTS, yaitu akuntansi manajemen syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian biaya di PT Hitachi Astemo di kawasan MM 2100. Di sini ada pengertian. PT Hitachi Astemo merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen otomotif dan berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang. Berdiri sejak tahun 2010, perusahaan ini memproduksi berbagai suku cadang kendaraan roda 4 dengan sistem produksi make to order yang menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Dengan jumlah karyawan sekitar 300 orang, PT Hitachi Astemo berkomitmen menjaga kualitas dan ketepatan waktu produksi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan signifikan berupa kenaikan harga bahan baku dan energi pasca pandemi yang berdampak langsung terhadap struktur biaya produksi dan profitabilitas perusahaan. Latar belakang masalah. Dalam lingkungan industri yang kompetitif seperti kawasan MM 2100, pengendalian biaya menjadi faktor utama dalam menjaga profitabilitas. Kenaikan harga bahan baku, impor, fluktuasi nilai tukar, dan tingginya biaya listrik industri menimbulkan tekanan terhadap struktur biaya perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa 1. Efisiensi penggunaan bahan baku yang belum optimal, 2. Biaya lembur karyawan yang meningkat, 3. Proses produksi dengan tingkat waste tinggi. Latar belakang masalah. Hasil audit internal tahun 2024 menunjukkan adanya pemborosan pada penggunaan bahan baku hingga 8% di atas standar, serta idle time mesin mencapai 5 jam per minggu. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian biaya perusahaan masih belum efektif, terutama dalam aspek 1. Standar costing dan variance analysis, 2. Pengawasan biaya tenaga kerja langsung, 3. Pemeliharaan mesin produksi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan metode pengendalian biaya yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya produksi. Tujuan dan manfaat analisis. Tujuan 1. Mengidentifikasi faktor penyebab pembengkakan biaya produksi. Yang kedua, menganalisis efektivitas sistem pengendalian biaya yang digunakan. Ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk efisiensi biaya. Manfaat menjadi dasar evaluasi bagi manajemen keuangan. Ada meningkatkan daya saing melalui efisiensi biaya. Yang terakhir, ada mendorong budaya kerja hemat dan produktif. Metode atau pendekatan analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu ada 1. Pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data biaya produksi tahun 2024, fokus pada 3 elemen biaya yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua, alat analisis. Ada variance analysis atau analisis selisih. Yang kedua ada activity based costing atau ABC. Yang ketiga ada cost control ratio. Yang ketiga ada sumber data, yaitu ada laporan keuangan internal, catatan produksi, wawancara dengan bagian keuangan dan produksi. Ada analisis variance biaya. Hasil analisis menunjukkan selisih bahan baku atau material variance tidak menguntungkan sebesar 120 juta. Selisih tenaga kerja langsung atau labor variance tidak menguntungkan sebesar 80 juta. Selisih overhead pabrik atau overhead variance tidak menguntungkan sebesar 45 juta. Penyebab utamanya yaitu ada pemesanan bahan baku tidak sesuai jumlah kebutuhan. Yang kedua ada aktual produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga ada menurunkan akibat lembur berlebih. Yang keempat, mesin sering berhenti karena kurang perawatan. Di sini saya menjelaskan tentang analisis activity based costing atau ABC. Di sini ada melalui pendekatan ABC ditemukan bahwa biaya aktivitas terbesar berasal dari di sini ada aktivitas pengaturan mesin, persentase biayanya ada 30%. Penyebabnya terlalu sering ganti model produksi.
Yang kedua ada pemeriksaan kualitas. Persentase biayanya ada 25%, penyebabnya tingkat cacat tinggi. Aktivitas transportasi internal ada persentase biaya yaitu 20%, penyebabnya tata letak pabrik belum efisien. Yang keempat, pemeliharaan mesin, persentase biaya 15%, jadwal maintenance tidak rutin. Yang terakhir ada lain-lain, yaitu persentase biaya 10%, penyebab biaya listrik dan utilitas. Hasil temuan utama: 1. Pengendalian biaya bahan baku belum disiplin, masih bergantung pada perkiraan kasar. Yang kedua, tidak ada sistem real-time monitoring untuk jam kerja dan pemakaian mesin. Yang ketiga, pemborosan terjadi di area stop dan rework. Yang keempat, ada sistem reward belum mengaitkan kinerja karyawan dengan efisiensi biaya. Yang kelima, laporan biaya belum terintegrasi antara bagian akuntansi dan produksi. Simpulkan bahwa pengendalian biaya di PT Hitachi Astemo belum berjalan secara efektif karena masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antar bagian serta belum optimalnya penerapan sistem standar costing. Selisih biaya bahan baku dan tenaga kerja yang cukup tinggi menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proses produksi. Selain itu, penggunaan metode activity-based costing terbukti mampu memberikan informasi yang lebih akurat mengenai aktivitas yang menyebabkan pemborosan biaya, sehingga perusahaan dapat merancang strategi efisiensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja keuangan dan daya saingnya di kawasan MM2100. Rekomendasi 1. Implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk integrasi data keuangan dan produksi secara real-time. Yang kedua ada revisi standar biaya atau standar cost berdasarkan hasil aktual produksi dan kondisi pasar bahan baku. Yang ketiga ada pelatihan efisiensi kerja untuk operator guna menekan jam lembur dan waste bahan. Yang keempat, pemeliharaan mesin berkala untuk mengurangi downtime. Yang kelima, kebijakan insentif berbasis efisiensi bukan hanya kuantitas produksi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.